kan Mas sekarang ini kan kerjanya sebagai supir truk ya di Kanada, truk trailer yang mobilnya besar gitu loh guys. Uh, Ya. Terus cerita awalnya gimana nih? Kan Mas tadinya dari hospitality tiba-tiba kok bisa move ke bidang truck driver gitu gimana ceritanya? Hai guys, jumpa lagi bersama aku Panda Gultom. Apa kabar kalian semua dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, pada hari ini Mas Panda akan kolaborasi dengan salah satu vlogger di Calgary. Calgary itu adalah kota tetanggaan dengan Edmonton. Nah, di situ tuh ada salah seorang warga negara Indonesia, namanya Mas Agus. Dia kebetulan dari Bali. Dia itu melintir karirnya sebagai supir truk di Kanada. Dan dia punya YouTube channel juga guys. Jadi kalau kalian yang penasaran dengan dia, kalian bisa subscribe channelnya dia, yaitu Supir Truk Kanada. Dia banyak mengulas mengenai bagaimana sih sistem kerja menjadi supir truk di Kanada. Dan dia juga sharing awalnya bagaimana dia bisa menjadi supir truk juga ya. Nah, di video ini, kolaborasi ini kita akan membahas mengenai awal karir dia, terus dia berapa biaya yang dikeluarkan untuk bisa menjadi supir truk di Kanada, dan juga kita membahas mengenai yang pastinya kalian penasaran dong, berapa sih gajinya orang supir truk di Kanada itu? Itu macam-macam guys, ada tingkat-tingkatannya dari yang bawah sampai ke atas ya. Dan juga kita juga membahas mengenai visa turis. Kita banyak kan orang nanya di channel aku mengenai, Mas bisa nggak sih visa turis itu untuk mendapatkan pekerjaan kalau Kanada? Nah, kalau kalian penasaran, silahkan tonton video ini, jangan di skip karena ini berurutan ya. Terus kita juga membahas mengenai apa itu LMI ya kan, LMAI yaitu Labor Market Impact Assessment, berapa biayanya sekarang yang sebuah company berani charge ya kan. Kalian juga penasaran kan, juga salah satu info agency untuk ke Kanada juga. Dan juga kita sharing mengenai company apa nih yang di Kanada itu yang meng-hire untuk truck driver. Jadi kalian biar tahu, oh ini company-nya. Jadi kalian bisa login atau buka ya intip-intip ya company-nya itu kira-kira mereka apa sih yang mereka cari gitu loh. Dan mungkin kalian bisa aja ngelamar langsung kalau kalian bernasib bagus ya. Terus juga kita bahas mengenai kesulitan apa yang dihadapi dan kemudahan apa yang dia dapat selama dia bekerja. Oke? Without further ado, let's check it out. Panda juga kan pernah di kapal kan? Cruise liner kan? Iya. Tahun 2003 aku start naik kapal pesiar dengan bermodal ya hospitality tourism schooling lah. Terus kita dapat kerjaan di kapal pesiar tahun 2003 sampai tahun 2008. Terus saya ketemu seorang wanita. Tahun 2009 saya mendarat di Kanada sebagai permanent resident. Nah, hubungan spouse gitu. Jadi setelah itu karena kita tidak punya pengalaman apa-apa, cuman hospitality aja yang kita punya. Terus saya kerja di McDonald, bikin burger. Ya. Oke. Masak telur, bikin burger, kayak gitu. Iya. Dan kurang mencukupi sih kalau saya dulu karena saya masih menanggung keluarga di rumah juga kan. Jadi saya coba lamar ke hotel Lee Germain namanya, itu hotel baru dulu. Baru buka 40 kamar. Saya digaji waktu itu sekitar $13. Dan di McDonald sekitar $9.50 karena tahun 2009 minimum wage-nya $9.50. Iya, at that time ya betul. Ya. Setelah itu saya punya kenalan di warehouse, di gudang. Oke. Punya kenalan di sana, disuruh kerja di sana. Sama duitnya sama, tapi lemburannya lebih besar di sana. Dapat dolar juga dulu. Saya bekerja di sana selama 2,5 tahun.
Ya cukup mencukupi karena lemburan banyak. Jadi di sini kan lemburan dibayar beda kan, jadi lebih besar kalau kita lembur. Iya. Jadi ya cukup menghidupi lah. Setelah 2,5 tahun perusahaan itu tutup, pindah ke Regina, karena alasan safety, bangunan sudah terlalu tua, jadi akan dipindahkan ke Regina dan saya dirumahkan dan diberi pesangon. Pesangon besar kecilnya tergantung masa pengabdian. Oke. Terus saya pulang ke Bali selama 3 bulan. Saya biarkan istri saya menyendiri di sini. Saya pulang selama 3 bulan. Dan balik lagi ketemu sama GFS, Gordon Food Service. Oh, gitu. Ya, trucking delivery company. Nah, Terus di GFS, karena saya tidak punya persyaratan sebagai driver class 1, jadi saya ambil, kebetulan mereka butuhkan driver helper. Jadi driver helper itu karena kita delivery driver, jadi yang turunin barangnya saya, karena kita helper, ya tolong sih sama drivernya, tapi status kita masih delivery driver, delivery helper. Iya. Ya. Setelah dilihat koma kita sama perusahaan, sama partner, sama driver-driver, mendapat komen baik lah. Jadi perusahaan panggil saya waktu itu. Kebetulan waktu itu SIM saya cuma GDL. 5. Belum GDL, masih graduated driving license. Wow. Jadi saya harus itu ditanya sama HR, Agus kamu punya kelas 5? Oh belum. Oke. Oh sangat disayangkan. Saya mau angkat kamu sebagai kelas 5 driver yang truknya yang kecil, yang sumbunya 2. Jadi ada truk yang bisa disetir untuk hanya membutuhkan kelas 5. Lalu truk itu sumbunya 2, kita bisa kelas 5 kita bisa masih setir truk itu. Jadi saya bilang sama HR, tunggu 2 hari saya bakalan confirm kelas 5 saya. Terus saya ambil tes untuk kelas 5, dan setelah lulus di registry, lalu perusahaan kirim saya ke CCA namanya, CCA Truck Driving School. CCA? Ya, CCA itu truck driving yang link sama pemerintah. Jadi kalau seumpama sekolah negeri, kalau gini ya, kalau di Indonesia kan SMA 7 Denpasar, ini contoh aja, sama Saraswati Denpasar. Kalau kita cari kerjaan, ya jelas yang SMA 7 yang dicari kan. Dicari ya. Jadi CCA ini link sama pemerintah gitu. Saya sekolah sehari ya, bukan sekolah sih, kursus 8 jam untuk cari air brake, untuk cari air brake 8 jam. Setelah itu bisa kita setir kelas 5, yang kelas 5. Kelas 5 ya. Ya, setelah 3 bulan saya delivery dengan kelas 5 yang lebih kecil, yang masih straight truck, yang masih lurus, bukan trailer. Setelah 3 bulan saya ditawarin lagi karena performa dan work ethic yang kita punya. Orang Indonesia sih biasanya rajin-rajin kan, ya nggak Bang? Betul. Ya emang diakui sih di kapal juga kan Bang? Iya benar. Setelah 3 bulan saya dikirim ke CCA lagi untuk mencari kelas 1, di mana kita bisa membawa sumbunya lebih dari 3, jadi itu trailer. Kalau di rumah kayaknya
SIM B2 umum kayaknya. Oh, kalau di Iya, di Indonesia. Di Indonesia ya. Iya. Itu yang saya dengar karena saya bukan trucking di Indonesia, saya belajar trucking di Kanada. Di Kanada. Jadi ya, tapi yang saya dengar SIM B2 umum lah namanya. Setelah itu dibayar, itu semua spend-nya dari ini yang saya GFS. Ya, GFS company yang begitu bagus, bukan endorse ini ya, tapi GFS sangat berjasa dalam hidup saya, walaupun saya sudah tidak bekerja lagi di sana, tapi saya sudah menunaikan kewajiban saya, dan ya, mereka good company, very good company. Iya. Dia setelah 2 tahun, membawa single trailer, kita eligible untuk membawa double trailer, tapi harus sekolah lagi. Sekolah lagi, double trailer sekitar lagi 24 jam. Setiap hari diambil 8 jam, jadi 3 hari, sekitar 3 harian untuk double trailer. Setelah saya dikirim lagi ke CCA untuk double trailer, saya dikasih kontrak baru, dan saya sempat jadi lead hand, jadi supervisor di sana. Jadi saya butuh SIM double trailer untuk pekerjaan saya. Setelah itu disuruh sign kontrak lagi biar tidak lari karena perusahaan yang bayar kan, biar setelah dapat SIM lari kan, banyak juga orang begitu kan. Iya. Makanya kita disuruh sign kontrak selama 1,5 tahun lagi untuk tinggal dan bekerja bersama mereka. Dan sekarang saya bekerja di sana selama 5 tahun. 5 tahun, terus pindah ke Seaboard, pindah lagi ke Strider. Semua ini hauling double. Semua hauling double. Setelah GFS, semua hauling double. Terus setelah GFS, hauling double di Seaboard, hauling minyak, tapi sangat berisiko, saya tidak lanjutkan lagi. Bukan berisiko sih, tapi semua pekerjaan berisiko. Tapi ini agak tidak nyaman lah, tidak nyaman. Terus pindah ke Strider selama setahun di sana, hauling double juga, yang panjangnya 53 kaki 2, ya sekitar 42 meter lah. Wow. Terus pindah ke TST Overland Express, itu perusahaan Amerika. Kerja di sana setahun untuk mencari pengalaman juga, pengalaman double. Dan sekarang ini saya bekerja di Morton Brower, delivery ke McDonald. Morton Brower. Ya, deliverynya ke McDonald. Ini perusahaan with union. Dari segi penghasilan dan treatment dari perusahaan, ya sangat baik, dan semoga saya tetap akan di sini. Nggak pernah pindah-pindah lagi? Udah nggak mau pindah lagi? Ya, rencana nggak pindah lagi. Karena di sini nggak sulit punya sama pekerjaan ini. Mereka butuh 3 tahun pengalaman hauling 53 kaki. Oh, gitu ya. Butuhnya 3 tahun ya. Jadi step-stepnya juga lumayan panjang ya, makanya jadi kan orang kadang ngelihatnya, wah enak banget udah langsung megang truk besar, padahal kalau dilihat flashback-nya, kamu tuh dari yang istilahnya dari sumbu 2, sumbu 3, terus jadi trailer ya kan? Iya, itu prosesnya. Nah, kalau kita udah megang kelas 1, jadi kita bisa drive yang sumbu 3, kita bisa drive yang sumbu 1, kita bisa drive bus tanpa passenger, tanpa passenger loh ya. Karena kelas 1 ini sudah umum dia, makanya kalau di Indonesia itu kan B2 umum dibilang. Kita bisa drive bus tapi tanpa passenger. Karena kayaknya sih drive bus kalau udah ada passenger harus ada kursus lagi kayaknya. Tantangan terberat sebagai truck driver itu apa?
Untuk di Kanada ya, kita ngomong di Kanada. Tantangannya sebagai newbie atau rookie agak susah mencari kerjaan. Agak susah mencari kerjaan. Agak susah loh ya. Kalau kita ketemu dengan GFS, syndicate, kalau kita udah di sini, kalau kita mau bergerak aja sedikit, memang ini bukan kesulitan, tantangan ya. Tantangan, bukan kesulitan kan. Jadi kalau kita ketemu sama GFS, mereka hiring orang baru atau orang lulusan baru. Iya. Syndicate Trucking Company, LTD, mereka hiring orang baru. Bahkan mereka hiring overseas juga. Jadi mereka bawa driver dari India. Dari seluruh dunia, tapi kebanyakan dari India. Kenapa mereka ngambilnya kebanyakan dari India? Karena yang punya perusahaannya orang India. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman jelas ya, kenapa untuk Indonesia tuh belum jadi market buat jadi truck driver, ya? Karena banyak yang nanya, Mas, saya pengalaman supir truk, tapi pengen nge-apply lewat agensi di Indonesia ada nggak gitu kan? Yang setahu aku tuh banyak kan agensinya di India ya. Apa di Indonesia udah ada agensi yang meng-hire buat supir truk? Kalau selama ini saya belum pernah lihat orang Indonesia yang datang sebagai supir truk. Belum ada kan sampai saat ini? Ya. Banyak restoran, Cargill pemotongan daging ya. Potongan daging, fast food, caregiver, hotel, ya caregiver yang lagi booming, yang lagi booming. Terus kira-kira nih ya, kalau misalnya kita ngomongin masalah gaji, kalau untuk start awal kayak tadi kan Beli bilang sumbu yang kelas 1 ya kan mulainya kan. Ya. Nah itu kalau untuk start awal itu berapa, terus nanti naiknya itu berapa? Kalau soal gaji tergantung perusahaan. Ya. Panda. Soal gaji itu tergantung perusahaan. Kalau ketemunya perusahaan India kayak tadi Syndicate, Rig Logistik yang begitu ya kita dibayar di bawah rata-rata, tapi sebagai magang atau training kan di sana kita cari pengalaman. Setelah pengalaman kita komplit 2 tahun 3 tahun kita bisa pindah ke perusahaan yang lain. Ya. Tapi kalau rata-rata, kalau yang bawa sumbu 1, yang diperlukan cuma kelas 5, itu rata-rata sudah dibayar 20 sampai 21 jam. Per jam ya? Ya, tidak perlu mencari kelas 3, mencari kelas 1, kelas 5, SIM mobil. Iya. SIM mobil yang advance, yang kelas 5 full. Iya. Yang kelas 3 itu kira-kira sekitar 20 juta untuk perusahaan juga. Yang kelas 3 tapi butuh pengalaman karena ini sudah lain SIM. Kalau di rumah itu SIM B lah. SIM B ya. SIM B. Kalau trailer kan SIM B2 umum kayaknya. Kalau untuk kelas 1 yang trailer, yang kita udah bisa setir sumbu B dari sumbu 3, itu rata-rata 24 ke 26 gantung perusahaan. Iya. Kalau perusahaan itu minta pengalaman 2 tahun ke atas, mereka harus berani bayar sekitar 28 ke 31 dolar. 28-31 ya? Iya. Kalau mereka berani minta supir pengalaman. Kalau kita lihat di website atau gimana, dicari pengalaman 3 tahun, at least 3 tahun dengan gaji segini gitu. Jadi dia sudah siap untuk terbang gitu, makanya kan siap untuk aktif lah. Belajar mundurin lagi, karena kalau trailer itu cukup lama belajar mundurin.
Oh, itu waktu pas kursus diajarin semua nggak prakteknya tuh? Diajarin semua. Kalau di CCA ini sangat bagus sekali. Ini sekolah yang mengajari kalian sampai bisa. Oh. Jadi kita diajari bawa manual, karena manual di sini bukan sekedar manual di mobil. RPM, kita main RPM, kita main plunger, kita main shifter, waktu lama untuk terbiasa untuk memakai manual, dan terbiasa untuk mundurin blind side atau right side, left side. Kalau boleh tahu itu kena biaya berapa waktu pertama kali ngambil kursus totalnya? Kalau dulu ini ada perbedaan di sini, Panda. Dulu waktu zaman saya, iya, itu tidak lebih dari $4.000. 4.000 ya? Ya, $4.000. Tapi kita kan harus ambil airbag dulu sebelum kita ambil kelas 1. Airbag-nya kena kos? Kena kos juga. Itu sekitar 250. Iya. Dan kalau tidak salah ini tidak sampai 4.000 gitu loh. Sekitar 3.800 ke 4.000 biayanya, dengan 60 jam belajar. Oh, 60 jam belajar. Ya. Nah, pertanyaannya, selama kursus bisa nggak kita ngambil sambil kerja? Oh iya, bisa. Jadi ya? kita ambil 4 jam, 4 jam setelah kerja. Ya, seumpama kita manage lah schedule-nya. Iya. Jadi kalau kita bisa jam 4 sampai jam 8 malam, kita ambil jam 4 sampai jam 8 malam. Oh. Gitu. Sekarang, karena ada kejadian, ingat nggak yang pemain hoki yang ditabrak sama orang India itu? Iya. Yang seluruh pemain hoki mati meninggal ya. Yang meninggal di bus itu. Sedangkan India ini bukan PR, dia cuman PR apa? Cuman DFW. Iya, working permit. Cuman DFW, working permit ya. Semenjak itu keluar lagi keputusan pemerintah, semua tracking harus punya pengalaman selama 120 jam di dalam belajar, dalam sekolah. Wow. 120 jam, jadi dobelin aja itu biayanya. Wow. Iya. Kalau dilihat dari website CCA, CCA Schooling Tracking Driver School ya. Dilihat di website sana ada harga-harganya. Kelas 1 sekitar 9.735 sepertinya ya. Kelas 3 sekitar 4.000, RB sekitar 250, dan belajar double sekitar $800. Oh, jadi tapi kalau status emang harus di permanent resident minimal ya kalau untuk nge-apply kerja sebagai truk? Enggak juga. Enggak juga ya? Karena waktu di GFS, GFS itu jarang ada orang yang permanent resident yang udah citizen atau permanent resident mau kerja di GFS. Iya, karena kerjanya berat. Iya. Tapi karena kita cari pengalaman dan segalanya kan di sana, kita kebanyakan 85% orang-orang dari overseas, dari Philippines, dari San Vincent, San Lucia, semua datang sebagai TFW. TFW karantina sebulan, tidak digaji, dan sambil sekolah. Terus mereka suka ini nggak ngelihat umur, Mas? Selama fisiknya masih bisa mengerjakan pekerjaan itu, mereka akan terima aja. Karena banyak waktu itu orang yang sudah umurnya 48 ke atas. Nah, ini satu pertanyaan nih. Kadang kan orang misalnya tahu, kayak orang banyak nanya, Mas bisa nggak bantuin aku masuk untuk kerja Kanada? Aku bilang nggak bisa, karena semua harus melalui agency. Nah, kayak Mas, misalnya punya saudara atau kenalan yang pengen bekerja ke Kanada melalui Mas, apakah bisa kayak gitu? Kalau saya, ini kan rencana mau ajak adik. Mau ajak adik ke sini, tapi dulu tahun 2019 dia ke sini sebagai visitor. Iya.
Kalau sudah di sini, kita keliling cari kerjaan, cari perusahaan yang bisa ngasih LMI, yang bisa ngasih work permit. Ya, yang bisa ngasih work permit. Waktu itu sudah kena satu di liquor store, orang India punya juga, dia sudah bersedia memberikan work permit. Syaratannya dia terlalu obvious, terlalu menyiksa gitu loh. Jadi disuruh kerja 7 hari tanpa off, dibayar cuman di bawah standar lah ya. Ya di bawah standar karena dia merasa membantu apa gimana kan. Masih banyak. Saya deliver ke McDonald. Nanti ada ininya apa namanya mereka ke McDonald kerja dengan bantuan lawyer ini. Dengan bantuan lawyer ini dia bisa keluarin LMI dari McDonald dengan bantuan lawyer, tapi agak mahal, itu 19.000. Iya, tuh. 19.000 ya. Padahal itu buat LMI-nya aja ya. Nah, itu kalau seumpama punya saudara, itu yang agak kita gambling ya, gamblingnya kita habis duit di flight kan. Iya. Dapat kan kita nggak tahu gitu loh. Selama 6 bulan ini kita harus dapat kan. Nah, saran menurut kamu bagus nggak sih kalau orang ke sini datang pakai visit visa terus nyari pekerjaan? Kalau aku kan nggak saranin karena itu kan gambling dan itu makan biaya banyak gitu loh. Ya, tiketnya. Tapi kalau itu menjanjikan, kalau itu lebih menjanjikan daripada atau lebih dipercayai daripada agen-agen atau dipercayai dari jalan-jalan yang lain, apa tidak? Kalau menurut saya, karena saya buktiin sama adik saya sudah ada yang mau. Dan Tim Horton waktu itu ada yang mau juga. Ada yang mau juga, tapi kita terlambat. Kita terlambat karena LMI yang mau diberikan adik saya itu sudah ada nama orang lain. Ya, orang lain peserta berikutnya modelnya. Dan orang lain itu adalah PLN. Ya, betul. Iya, udah tahu. Saya bilang tadi itu gambling. Gambling sekitar at least siap hilang 20 juta gitu loh. Untuk living cost, untuk ya 30-an lah gamblingnya kan, untuk pesawat bolak-balik, ya kan? Pesawat yang pasti hampir 20 juta. Terus cari biaya hidup di sini kan selama 6 bulan, gitu. Nyari kosan aja $400, $500 kali 6 bulan udah berapa itu kan? Biaya hari-harinya. Dan lagian gini aja, biar kita nggak berkesan berusaha, tetap aja berusaha. Dan saya punya link untuk truck driver. Saya pernah lihat mereka hiring overseas. Jadi link itu namanya globalhire.ca. Oh, Global Hire, ya aku tahu itu. Aku pakai itu kan. Oke. Itu globalhire.ca itu bagi yang truck driver ya. Kadang-kadang mereka postingnya truck driver. Gitu. Saya sih rencananya begini, bawa adik ke sini, setiap 6 bulan pulangin aja dia. Saya kan punya anak, biar dia yang jagain saya. Benar. Iya. Jadi uang yang saya bayarin buat daycare mendingan buat adik. Mendingan buat adik. Oh, gitu. Jadi adiknya sekarang di sini? Belum. Rencana mau begitu. Dia sudah pernah ke sini tahun 2019 selama 6 bulan. Sama ibu juga. Kalau orang tua sih agak gampang, dia bisa lamar super visa. Iya. Nah itu dia, makanya kan ada orang banyak nanya pakai free visa. Aku bilang dia tuh maksudnya gini, visanya itu kayak di Amerika. Kalau di Amerika kan bisa gambling gitu kan, masuk datang terus cari-cari kerja. Di sini kita harus tahu orangnya gitu kan, nggak bisa cuma lempar-lempar CV terus ngarepin, itu nggak bisa, susah.
Makanya kalaupun mereka mau visit visa ke sini, mereka harus cari agensi di sini. Kalaupun mereka udah visit visa, mereka tuh tetap akan menggunakan agensi di sini. Karena dengan agensi di sinilah mereka yang tahu perusahaan-perusahaan yang punya LMI. Keluarin LMI ya. Iya, karena kalau misalnya kita jalan sendiri door to door, it's such wasting time. Ya, itu dah makanya gambling Iya. kan. Jadi lagian di sini bukan gimana ya. Lagian di sini kita semua di sini punya surat-surat gitu loh. Benar. Kalau di US masih ada bisa. kenal satu kerja di sini, Masih lompat bisa. aja dari kapal. Iya, benar. Bodong kan. Ya bukan bahasan kita bukan berfokus di sini. Ini cuman contoh gitu loh. Iya, perbandingan. Jadi ya kalau kita nggak punya SIN, kita nggak dapat kerja di sini. Betul. Kalau nggak ada SIN, Iya. social insurance number. Iya. Ya, dan social insurance number itu link ke semua ID kita. Ya, dan ke pajak-pajak juga. Ya, tapi sekarang pernah lihat nggak gininya Trudeau, YouTube-nya Trudeau yang mau bawa 60.000 foreign worker, ya untuk jalanin pertanian. Ya. Iya, farmer ya. Iya. Itu masih gini. Saya pernah dengar Panda juga bahas rural pilot. Northern. RNIP. Itu juga kan masih ada harapan untuk chance kan. Global Hire ada temen dari dia masuk di Kargil. Dia lewat program pemerintah ya. BNP itu TKI. Ya, lebih ngerti lah soal begitu. Saya kan Kalau iya lewat ini ya, lewat kekasih. Modal kontol aja. kan istri saya tahu ada itu. Istri orang Canadian atau Spanish atau gimana? Canadian, dia aslinya North Bay, Ontario. Oh, jadi lu ketemu di kapal apa? Di Norwegian Dream. NCL ya. Oh, NCL ya. Dulu saya yang bersih-bersihin kantornya dia. Oh, dia di HR? Ya, dulu di HR dia. Yang bersih-bersihin kantornya, terus kenal. Akhirnya bersih-bersihin yang lain ya? Ya, bersih. Oke, Mas, thank you banget nih. Ini udah lumayan panjang nih, soalnya kita udah ngobrol banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam mengenai Mas Agus, atau kita enak panggilnya Mas Agus atau Beli ya? Ya, nah, silakan subscribe channelnya Mas Agus dan follow juga Instagramnya. Mungkin kalau kalian yang pengen lebih tahu gimana sih supaya bisa jadi supir truk ke Kanada gitu loh. Tidak bisa, mungkin nggak bisa langsung loncat-loncat di supir truk, ya mungkin bisa cara lain ya kan. Mungkin ada kesempatan kerja di farmer dulu, nanti setelah dari situ baru merintis untuk meniti karir menjadi kembali ke tracknya ke supir truk. Ya, lagian kalau sudah ada pengalaman di Indonesia bawa trailer, di sini kita bisa bedakan kanan kiri aja karena setir kita di sini kiri, dijamin gampang kita. Gampang walaupun pas-pasan bahasa sedikit kurang, tapi karena kita konsep trailer sudah mengerti ya. Iya. Agak gampang. Saya kan dari nol sekali di sini, saya tidak pernah pegang truk, saya tidak pernah pegang trailer, jadi ya dari nol lah. Mungkin cuman beda medan aja ya kalau di sana. Ya, kan. Dan satu hal lagi, lalu lintas di sini sangat gampang, jalan gede. Orang sudah tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Driver lain itu sudah sekolah, mereka sudah sekolah untuk bisa menyetir di sini. Kalau di rumah kan tanpa lewat tes kita udah bisa dapat gitu loh. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada sekolahnya ya. Oke Mas, terima kasih banyak kesempatannya, kita udah bisa berbincang dan emang suaranya nggak terlalu